Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ibu dan Bapak rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai jadwal pencairan sertifikasi di tahun 2024. Ini kami sampaikan karena ada beberapa rekan guru yang bertanya terkait dengan jadwal pencairan sertifikasi di 2024, utamanya adalah Bapak Ibu guru yang baru lulus PPG di tahun 2023 dan baru akan menerima sertifikasi pertama kali di 2024. Mungkin ini informasinya bermanfaat ya. Dan bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Kita akan menuju 20.000 subscriber. Selengkapnya informasi silakan Bapak Ibu simak berikut ini. Ibu dan Bapak rekan-rekan guru sekalian, untuk pencairan sertifikasi guru di 2023 dan mungkin juga masih akan berlaku di 2024 manakala Kemendikbudristek tidak menerbitkan peraturan baru, yaitu Permendikbudristek nomor 54 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Ibu dan Bapak rekan-rekan guru sekalian, kita akan melihat mengenai tunjangan profesi. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, di dalam Permendikbudristek ini ada di mana di pasal 4 disebutkan bahwa tunjangan guru bagi ASN daerah terdiri dari tunjangan profesi, ini yang sering kita sebut dengan istilah sertifikasi guru. Lalu kemudian tunjangan khusus, ini yang sering kita sebut sebagai gaji guru ya, tambahan gaji guru bagi yang mengajar di daerah khusus ya, daerah terpencil begitu. Kemudian yang ketiga adalah tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan ini adalah sering disebut dengan istilah tamsil atau non-ser gitu, non sertifikasi bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita hanya akan bicara tentang tunjangan profesi ya, yaitu sertifikasi guru gitu ya. Bapak dan Ibu, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru untuk kemudian bisa menerima tunjangan sertifikasi. Yang utamanya tentu adalah harus bersertifikat pendidik. Ini sudah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dosen dan Guru. Kemudian sekolahnya tercatat ya sebagai sekolah yang masuk dalam sistem Dapodik Kementerian, punya NRG, lalu melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peruntukan, ini yang kita sebut dengan istilah linear. Kemudian beban kerja terpenuhi yaitu 24 jam mengajar ya. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Nah, ini beberapa syarat yang mungkin yang lain-lain saya kira bisa terpenuhi lah begitu. Oh, ini satu lagi adalah bahwa Bapak dan Ibu ya sesuai dengan mengajar pada jumlah peserta didik sesuai dengan rombongan belajar. Apakah yang lain tidak penting? Ya penting. Misalnya bahwa kalau misalnya guru ASN di daerah adalah guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan ya. Kalau Kementerian Agama tentu peraturannya lain lagi, itu di bawah Dirjen Pendisnya Kemenak ya. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Ya, ini adalah PKG ya yang sering dilaksanakan setiap semester ya kalau tidak salah gitu. Oke. Nah, kita akan lanjut Bapak dan Ibu teman-teman, bahwa persyaratan untuk 24 jam mengajar itu dikecualikan bagi Bapak Ibu guru yang menjabat kepala sekolah. Kenapa? Kalau dulu kepala sekolah itu jabatan tugas tambahan, kalau sekarang menjadi tugas utama, sehingga ini sudah dihitung setara 24 jam ya. Nah, persyaratan pemenuhan beban kerja juga dikecualikan bagi guru ASN daerah yang sedang mengikuti pelatihan ya, pengembangan profesi dan pendidikan atau pelatihan dengan lama pendidikannya adalah 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian daerah.
atau ini adalah kepala daerah begitu ya, atau ASN, guru ASN di daerah yang sedang mengikuti program pertukaran guru ASN, kemitraan dan atau magang yang mendapatkan izin pejabat pembina kepegawaian. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan penyaluran, bahwa tunjangan profesi itu akan disalurkan ya melalui rekening bank penerima tunjangan. Jadi langsung pada rekening Bapak dan Ibu yang akan menerima. Apakah itu rekening yang sudah ada atau nanti rekening baru? Ya, tergantung ya. Bagi Bapak Ibu guru ASN baik PNS maupun P3K, kemungkinannya adalah akan jadi satu dengan rekening gaji gitu. Nah, tunjangan profesi itu sendiri diberikan sebesar 1 kali gaji pokok. Ini bagi ASN dan P3K ya. 1 kali gaji pokok. Pemberiannya itu adalah setiap 3 bulan. Meskipun hitungannya per bulan ya. 1 kali gaji pokok per bulan, tapi pemberiannya, penyalurannya 3 bulan dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ada 4 kali penyaluran ya. Kalau penyaluran tunjangan profesi ini ya bagi sekolah di bawah Pemda adalah pemerintah daerah. Jadi dari rekening kasnya daerah ditransfernya, tidak dari rekening kementerian langsung. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru swasta di sekolah swasta itu penyalurannya langsung oleh kementerian dari rekening kas negara. Kemudian penyalurannya sesuai tahapan penyaluran ya, nanti kita akan lihat tahapan penyaluran. Nah, pada bab berikutnya tentang tunjangan khusus dan seterusnya tidak kita bahas. Jadi intinya Bapak dan Ibu ya, bahwa penyalurannya adalah tetap sama seperti yang sudah-sudah, yaitu 3 bulan sekali. Nah, adapun kapan penyalurannya, nah kalau kita lihat Bapak dan Ibu pada lampiran Permendikbud ini, sinkronisasi data paling awal adalah 31 Maret pada tahun berjalan. Berarti 2024 ini bulan Maret nanti akan diadakan sinkronisasi data, sehingga Bapak dan Ibu yang berhak mengusulkan sertifikasi segera mengusulkan ya pada bulan Maret biasanya memang gitu. Nah, adapun pencairannya itu mulai bulan April, itu paling cepat. Ya, istilah paling cepat ini tentu tidak menjadi jawaban final bahwa pasti akan disalurkan di bulan April, tidak ya, karena mulai bulan April, jadi paling cepat bulan April. Paling lambatnya kapan ya, kita tidak bisa tentukan. Kemudian untuk triwulan keduanya itu adalah sinkronisasi data 30 Juni, sedangkan penyalurannya paling cepat adalah di bulan Juli ya. Bulan Juli sebenarnya sudah lewat 1 semester kan begitu ya, tapi inilah aturannya ya. Kemudian perlu Bapak Ibu pahami bahwa SK penetapan penerima tunjangan profesi itu berlaku 1 semester per 1 semester ya. Misalkan pada periode Januari dan Juni tahun ini itu 1 SK, sehingga penyalurannya 2 kali 3 bulan gitu ya. Nah, kemudian di periode berikutnya, 1 semester berikutnya, Juli sampai dengan Desember, prosesnya sama. Kita harus pemberkasan, mengusulkan kembali kalau dia memenuhi syarat. Kenapa aturannya begitu, tidak melekat pada gaji saja diberikan per bulan? Nah, itu yang sampai saat ini kami belum menemukan penjelasan secara final. Tetapi karena pencairan sertifikasi itu harus memenuhi persyaratan, dan belum tentu dalam setiap 1 semester kita dapat memenuhi persyaratan, itu yang mungkin menjadi pertimbangan. Contoh persyaratan yang sering tidak bisa kita penuhi adalah beban mengajar yang 24 jam mengajar itu, dan linier. Beberapa dari Bapak Ibu guru sangat menyesalkan dan kecewa tentang ini sebenarnya ya, karena misalnya serdiknya PPKN misalnya, tetapi di sekolah tersebut ya rombelnya tidak mencukupi untuk 2 guru, tetapi ditempatkan PNS guru 2 orang, sehingga salah satunya tidak bisa mengajukan tunjangan sertifikasi. Nah, itu terjadi. Atau yang kedua adalah beban kerja, di mana lagi-lagi
misalnya ada 2 atau 3 guru dengan linearitas yang sama, tetapi rombelnya tidak mencukupi untuk 24 jam mengajar masing-masing. Nah, inilah problem lagi di sini ya. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, kurang lebihnya penjelasan mengenai jadwal pencairan sertifikasi di 2024. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.